Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ibu-ibu jemaah Hidayah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di hari ini, di saat ini, dalam kesempatan yang berharga ini. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang berkah di dini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun yang mengikuti syariat beliau. Ibu-ibu rahmatullah, terakhir kita sudah bahas tentang surah Al-Qadr. Maka sekarang kita masuk ke surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq atau Iqra. Ada yang menyebut Iqra, ada yang menyebut Al-Alaq. Karena memang nama surat itu biasanya umumnya itu adalah nama atau kata yang diambil dari ayat yang pertama, Iqra Al-Alaq. Cuman kadang-kala ada pula yang diambil dari ayat yang pertama kali turun. Kadang-kala ada pula yang diambil dari intinya. Al-Ikhlas itu tidak ada kata Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ikhlasnya? Tidak ada kan? Nah, jadi itu penamaan. Iqra, bacalah. Itu Al-Alaq. Biasanya Al-Alaq itu diartikan dengan segumpal darah. Surat ini adalah menurut para ulama surat yang pertama kali turun. Ayat-ayat yang pertama kali turun di mana, Bu? Di Gua Hira. Gua Hira itu ada di mana? Jabal Nur. Kalau kita naik Gunung Jabal Nur itu, gunung itu jabal. Gunung itu jabal itu ya gunung. Jabal Nur, naik tinggi sekali. Wah, betul. Zaman sekarang saja udah dipermudah saja, itu sulit naiknya itu. Dulu Rasulullah di atas sana itu. Tiap hari dikirimi rangsuman makanan Khadijah. Betapa berat perjuangannya. Rasulullah memikirkan umatnya sampai kemudian didatangi malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk diberikan wahyu. Inilah wahyunya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad, Iqra. Hai Muhammad, bacalah. Nah, ana baqari. Aku tidak bisa baca. Berulang kali Nabi disuruh baca, Nabi mengatakan tidak bisa baca. Karena Nabi itu ummi. Ummi itu la yaqra wa la yaktub, tidak baca, tidak nulis. Karena orang Arab zaman dahulu itu umumnya ummi. Umumnya tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ada yang bisa baca, bisa tulis, tapi itu hanya sebagian kecil. Karena mereka memiliki tradisi lisan, tradisi menghafal. Ngapalke, betul moco, ngapalke. Jadi orang bisa baca dan bisa tulis itu hebat mana? Ya dalam kondisi tertentu kelihatan hebat yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Misal gini, ada seorang pedagang, dia buta huruf, tapi utangnya si Suto, si Noyo, museum itu apal sekali. Padahal tidak pernah ditulis. Nah, wah kok hebat banget ya. Karena memang kadang-kala, Bu, orang yang kurang baca itu daya ingatnya lebih kuat. Gitu apa betul? Nah, Nabi tidak bisa baca. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Sampai kalau tidak bisa, maka kemudian malaikat Jibril yang membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dulu meskipun semuanya 19 ayat. 5 ayat ini kalau kita kaji nanti lumayan lama kok. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah. Wacanen. Sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa orang Arab saat itu ummi, tidak bisa baca tulis, tapi kok perintahnya suruh membaca. Kenapa? Nah, Allah akan mengubah tradisi Arab yang tradisi lisan, oral tradition menjadi tradisi tulis. Jadi kalau perintah baca itu pada orang Romawi, orang Yunani, orang India, orang Cina, mereka udah ahli dalam baca tulis. Tapi perintah baca justru diberikan pada Nabi yang ummi, yang bangsanya juga ummi. Andai kata Nabi Muhammad SAW itu ahli baca, ahli tulis, maka orang akan mengira bahwa Al-Quran itu ciptaan dari Taurat, Al-Quran itu ciptaan dari Injil, Al-Quran itu ciptaan dari Zabur. Karena apa? Karena nabinya bisa baca. Tapi karena Nabi Muhammad SAW itu ummi, maka dugaan bahwa Nabi jiplak Taurat, Nabi jiplak Zabur, Nabi jiplak Injil itu tidak mungkin benar. Iqra, bacalah. Wacanen, suruh orang itu membaca. Membaca itu ada dua, Bu. Ada membaca ayat-ayat Allah yang qauliyah, ada membaca ayat-ayat Allah yang kauniyah. Ada membaca firman yang tersurat, ada membaca firman yang tersirat. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu, alladzi yang khalaq, telah menciptakan. Menciptakan apa? Ya, menciptakan khalaiq, menciptakan makhluk. Nah, suruh baca dengan menyebut nama Tuhan. Ibu-ibu rahmatullah, Allah itu ketika memerintahkan kadang menggunakan kata Rob, kadang-kadang menggunakan kata Allah. Contoh begini, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, pakai Rob. Tapi kadang-kadang pakai Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Nah, menyebut dirinya sendiri kadang pakai kata Rob, kadang pakai kata Allah. Nah, ini pakai kata Rob. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan membaca, dengan menyebut nama Tuhan. Ada yang tidak mau mengganti kata Rob dengan Tuhan. Rob ya Rob kok Tuhan. Namanya ilmu terjemah ya begitu. Cari yang persis sama ya tidak ada, yang mirip-mirip Rob itu ya Tuhan gitu. Karena kalau di Demak, di Pati itu Rob itu apa? Air laut yang megung. Itu namanya Rob. Rob gitu. Kalau di pesisir ini tuh. Nah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan apa ya? Menciptakan makhluk. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa, dia telah menciptakan al-insan. Ilmu isim jenis manusia. Dari apa? Min 'alaq.
dari segumpal darah. Loh, Ustadz, katanya manusia diciptakan dari tanah. Katanya manusia diciptakan dari mani. Katanya diciptakan dari segumpal darah. Terus yang benar yang bagaimana ini? Semuanya benar. Loh kok semuanya benar? Lah iya. Asalnya Nabi Adam diciptakan dari tanah, ya kan? Nabi Adam diciptakan dari tanah, campur air, campur angin, campur api, jadilah Adam. Lalu Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Jadi wanita yang diciptakan dari tulang rusuk itu cuma satu, Hawa. Yang lain enggak. Makanya enggak bisa secara aku tercipta dari tulang rusukmu, enggak. Lah ternyata tiang bojone papat nih kau tulang rusuknya hilang papat. Gitu. Nah, kalau wanita nikahnya berkali-kali terus rusuknya siapa dia itu gitu. Kayak Bu Mega kan nikah 3 kali gitu. Itu rusuknya siapa? Enggak. Nah iya kan Mbak Desi Ratnasari itu berapa? 2 atau 3 kali ya? Ya. Tahu, lah kan kenal. Enggak ada lagi Mbak Desi. Enggak tahu Mas, kayaknya saya itu hanya cocok sama minyak sagrip gitu katanya. Nah, Hawa dari tulang rusuk Adam. Nah, setelah Hawa, setelah Adam itu dari mani, mimani yumna, mimma indafir dari air yang memancar, mimma imahin dari air yang hina. Nah, jadi dari mani dalam rahim kemudian mani berubah jadi alaqah, segumpal darah. Nanti jadi mudghah, segumpal daging. Nah, dan seterusnya nanti ada tulangnya dan sebagainya. Nah, Ibu-ibu rahmatullah. Dari sini ternyata kita bisa mendapat satu pelajaran bahwa Quran itu selain masalah ubudiyah juga masalah ilmu pengetahuan. Kok ilmu pengetahuan di mana? Lah ini kata Iqra itu kan ilmu pengetahuan, bacalah. Pertama kali orang itu oleh Allah suruh bacalah, kon pinter, kon iso maca, kon dong. Nah, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bagaimana dahulu zaman Nabi Muhammad SAW belum ada ilmu kedokteran semacam sekarang, sudah diterangkan manusia dari segumpal darah. Betapa Allah itu dengan ini menjelaskan bahwa ilmu biologi, ilmu kedokteran itu sesuatu yang penting. Loh, ayat yang pertama-tama turun bukan masalah sholat, bukan masalah puasa, bukan masalah haji, bukan masalah zakat. Ayat pertama kali Iqra, bacalah. Maka pertama kali manusia itu disuruh ngerti. Loh, ibu sholat kalau tidak ngerti bisa enggak? Enggak bisa. Bisa ketemu. Sholat kalau tidak baca bisa enggak? Enggak bisa. Sholat harus baca. Syahadat itu juga baca. Namanya baca kalimat syahadat. Sholat juga baca. Perintah pertama apa? Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Dia ciptakan manusia dari segumpal darah. Alaq jamak dari alaqah. Kalau dalam bahasa kedokterannya mungkin sigot. Apa sigot? Apa sigot ya? Nah. Iqra, bacalah. Diulangi lagi. Dalam bahasa Arab pengulangan seperti ini namanya
taukid atau takkid, sangat-sangat diperintahkan sampai nyuruhnya berkali-kali. Iqra, bacalah, wacanen. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia. Ibu-ibu rahmatullah, dalam bahasa Arab mulia itu kadang-kadang ada kata syarif, ada kata karim, ada kata nabil, semuanya mulia. Karim itu mulia karena lomo. Allah itu yang paling mulia. Ya akramal akramin, wahai mulianya zat yang maha mulia, paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, dia yang 'allama, mengajarkan manusia bil qalam, dengan qalam, dengan pena. Pena itu sebagai alat saja. Zaman dahulu itu kalau orang nulis kan pakai pena. Pena zaman dulu itu apa nggih? Ulu banyak ditutul di tinta terus untuk nulis. Ada lagi apa itu? Dari lidi, aren itu untuk bikin tulisan. Zaman dulu. Pena zaman sekarang itu bisa laptop, bisa komputer, bisa HP. Ya alat saja. Alladzi 'allama bil qalam. Orang yang pertama kali menulis dengan qalam adalah Nabi Idris alaihis salam. Nah, qalam itu macam-macam, Bu. Ada macam-macam qalam. Imam Qurtubi mengatakan al-aqlamu salasah fil asl. Qalam itu ada di 3. Al-qalamul awal alladzi khalaqahu Allahu ta'ala biyadihi wa amarahu ayyaktuba fil lauhil mahfuz. Qalam yang pertama yang Allah ciptakan sendiri, yang dengan qalam itu Allah tuliskan. Tulis dalam lauh mahfuz. Lauhun itu papan, mahfuzun yang terjaga, yang dijaga. 2, ada qalamul malaikah, qalamnya, pulpennya para malaikat. Alladzina yaktubuna bil maqadir wal qawain minal lauhil mahfuz, yang digunakan untuk nulis takdir dari lauh mahfuz. 3, akalamun nas, qalamnya manusia. Yaktubuna biya kalamahum, yang digunakan oleh manusia untuk menulis omongan-omongan mereka. Loko qalam. Yang pertama kali nulis Nabi Idris. Nabi Idris itu disebut Idris dari kata darosa, karena rajin deres, rajin baca, maka disebut Idris. Karena nama itu kan ada nama mangkul. Nama mangkul itu nama yang memiliki makna, sebelumnya digunakan terlebih dahulu. Contoh, Solihun itu mangkul, Syafi'i itu mangkul, Muhammad itu mangkul. Nek Jawa nggih enten Suwarno itu mangkul. Ada yang tidak mangkul, murtajal.
Murtajal itu tidak pernah digunakan dalam kata yang lain. Dalam bahasa Arab biasanya su'ad, udad, itu nama-nama yang murtajal. Pada umumnya nama itu mangkul. Idris karena beliau itu banyak nulis. Nuh meratap dari kata naha. Soleh ya soleh. Tanya Mas Brian, kalau Ade Febrian itu mangkul atau murtajal? Ada ndak kata lain Febrian artinya apa? Kalau ndak ada berarti itu murtajal. Kalau ada kata lain berarti mangkul itu aja. Oh, Febrian karena lainnya Februari, ya berarti mangkul. Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajarkan kepada manusia ma lam ya'lam, apa yang manusia sebelumnya tidak tahu, apa yang manusia sebelumnya tidak ngerti. Apa? Al-huda, petunjuk, wal kitabah, tulisan, wasinaah, ya, produksi, macam-macam lah. Nah, manusia jadi tahu. Karena manusia itu makhluk yang oleh Allah diberi ilmu pengetahuan. Dulu Allah kan berfirman pada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Malaikatnya kaget. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikatnya tanya, ya Allah, apakah engkau akan jadikan di muka bumi itu makhluk yang berbuat kerusakan, menumpahkan darah? Allah menjawab, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Sedangkan kami bertasbih, memuji, mensucikan engkau. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kamu tahu. Allah itu bukan bermusyawarah, cuma ngasih tahu aja. Jadi tetap diciptakan makhluk baru itu. Siapa? Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam apa? Nama-nama semua yang ada. Itu semua dikasih tahu. Terus tanyai malaikat itu, apa namanya? Malaikat tidak ada yang bisa jawab. Setelah itu Allah tanya kepada Nabi Adam, dan semua dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam. Manusia itu makhluk yang memiliki kelebihan, yaitu ilmu. Kelebihan manusia itu punya kreativitas yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Makhluk lain kan beda. Jibril ya gitu, terus Mikail yang gitu, terus Israfil ya gitu, terus Israfil kerjanya cuma meniup trompet. Selain itu cuma ibadah. Manusia macam-macam bisa dilakoni manusia itu. Nah, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama yang ada pada waktu itu. Kala peringatan. Innal insana layat'uhu. Kala hakon. Sekali-kali tidak. Innal insana, sesungguhnya manusia itu layat'uhu. Lamnya namanya lam taukid. Innanya juga inna taukid. Ketika ada dua taukid, dua penegas, memiliki arti apa?
sangat tidak bisa dibantah lagi. Manusia itu layatho sungguh benar-benar melampaui batas, mluwi wates. Kala innal insana layatho ar-ra'ahus taghna, ketika ia melihat dirinya istaghna, sugih, kaya. Nah, ayat ini berkaitan dengan paman Nabi yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal. Abu ini bapak, Jahal ini bodoh. Namanya Umar bin Hisham. Tapi disebut Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini napa? Rumangsa sugih. Nah, tiang niku nek rumangsa sugih senengane napa sewenang wenang. Sewenang-wenang ini apa? Sakarepe dhewe. Sakarepe dhewe wis sewiyah-wiyah. Abu Jahal itu sebenarnya masih kerabat Rasulullah. Tapi ya pripun, ndak beriman kok. Padahal Abu Jahal itu ya ngerti bahasa Arab. Ya mendengar Quran dari lisan Nabi. Dengar langsung dari Nabi, melihat wajah Nabi, tapi tidak pernah beriman pada Nabi. Maka Bu, kita itu beruntung. Meskipun belum pernah melihat Nabi, meskipun belum pernah mendengar sabda-sabda Nabi, meskipun hidupnya jauh dari Nabi, masanya, tempatnya, tapi Allah beri nur hidayah. Apa itu nur hidayah? Pengajian tiap Rabu. Allah kasih nur hidayah. Lu bayangkan Bu, Fir'aun itu bapak angkatnya Nabi Musa. Kan'an itu putranya Nabi Nuh. Qarun itu masih sepupunya Nabi Musa. Abu Lahab, Abu Jahal masih kerabat daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak beriman. Azar bapak Nabi Ibrahim, tapi tidak beriman. Kita Alhamdulillah kita ini diberi iman. Bahkan Nabi pernah tanya pada sahabat, siapa yang mengagumkan imannya? Kata sahabat, al-anbiya, para nabi. Enggak, bukan para nabi. Karena para nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Lalu sahabat jawab lagi, malaikat. Enggak, bukan malaikat. Karena malaikat itu tidak punya nafsu. Siapa ayo? Kami, oh bukan, kamu, bukan kamu. Kamu masih ada aku. Lah siapa Rasulullah? Orang yang datang setelahku, tidak pernah melihat aku, tidak pernah mendengar kata-kataku, tapi dia beriman kepadaku. Itu orang yang mengagumkan imannya loh. Kala innal insana layatho ar-ra'ahus taghna, ketika ia menganggap bahwa dirinya itu kaya, sugih, apa-apa duwe. Inna ila rabbika ruj'a, inna sesungguhnya ila rabbika kepada Tuhanmu, manusia, ar-ruj'a tempat kembali.
besok kita kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, manusia itu ya besok jasadnya itu yang dulu diciptakan dari apa? Tanah akan kembali pada tanah. La ilaha illallah pun dikubur neng kewae sok wis dadi lemah. Jasad sing ayu, sing ganteng, sing gagah pol-pole nggih dadi lemah. Rohnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rohnya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalnya besok akan kembali pada dirinya sendiri. Terus badane pripun? Badane ya dipek ahli waris. Lha bojone pripun? Ya nek isih payu dipek wong. Ndak ngeten. Nah, besok akan kembali pada Allah. Fayujazi taghi bima yastahiquh. Lalu Allah akan memberi balasan kepada orang yang melampaui batas sebagaimana haknya. Dosa-dosanya disesuaikan. Ara'aita. A-nya itu namanya istifham. Apakah engkau melihat alladzi yanha, orang yang melarang, orang yang mencegah. Maksudnya siapa? Yana apa? Abadan ila shalla, mencegah atau melarang atau menahan atau menghalangi seorang hamba yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila shalla bila sholat. Yaitu ya tadi si Abu Jahal. Abu Jahal itu selalu ngalang-ngalangi Nabi untuk sholat. Makanya kita itu untung, Bu. Kita sholat ada yang melarang enggak, Bu? Enggak. Malah sosok dikon. Ning ada satu kata ose. Ma udah adzan iya ose. Tat udah adzan iya suatu kan waktunya lama. Nah, gitu. Kita itu enak loh. Kita enak. Enaknya kenapa? Mau sholat itu tidak ada yang menghalangi. Waktunya gampang diketahui. Terus apa ya? Tidak ada waktu yang diketahui, pokoknya enak lah. Coba kalau orang hidup di daerah perang itu, mau sholat sewaktu-waktu bisa mati. Coba orang hidup di kutub itu, waktu sholatnya rumit. Kita orang Indonesia itu enak, tempatnya di mana-mana disediakan. Dengan tindak saking pogeng dugi Prambanan, niku akan menemui berapa puluh masjid, akan menemui berapa puluh pom bensin yang ada musolanya. Enak toh? Enak. Jadi kita itu kalau sholatnya pose itu sebenarnya ya kurang bersyukur sebenarnya. Kose. Ya sesuai waktune susu. Nabi dulu apa? Sholat dicegah oleh Abu Jahal. Li dhewe niku. Bukan siapa, bukan orang lain. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita, tahukah engkau? In kana, bahwa yang dilarang sholat itu al-huda, ada di atas petunjuk. Artinya apa? Ya dapat petunjuk. Nah, saya bener ya sing sholat itu. Yang bener sing sholat. Sholat itu tidak merugikan orang lain kalau dilarang. Ada enggak orang yang dirugikan karena sholat? Tidak ada. Ada enggak yang diuntungkan karena sholat?
banyak. Siapa? Penjual mukena diuntungkan karena masih ada orang sholat. Penjual sajadah diuntungkan karena masih ada orang sholat. Yang dirugikan siapa? Tidak ada. Yang dirugikan ada kok tidak bu? Tidak boleh. Tapi ternyata katanya bu, di negeri-negeri komunis itu orang sholat ya terancam bu. Katanya, saya kan tidak mau ke sana. Tidak mau ke sana dan tidak ada biaya untuk ke sana dan ada keperluan untuk ke sana. Ada cerita bu, ada orang itu TKW kerja di luar negeri. Itu kalau sholat nunggu kalau tengah malam majikannya udah pada tidur baru sholat di WC. Loh karena kalau sholatnya tidak di WC ketahuan nanti di labrak. Dan sholatnya itu 17 rakaat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sekali waktu sekolah tarawih pokoknya. Maka benar saya itu kalau dengar cerita orang-orang yang sholat itu saya itu merasa bersyukur. Alhamdulillah bisa sholat sewaktu waktu. Coba bu, mereka yang sholat bu. Kan enak kita itu. Sholatnya itu udah enak, tidak ada problem. Tempat ada di mana-mana. Ingin wudhu, banyak air. Ingin tayamum, banyak debu, banyak tanah. Apa yang sulit? Hah? Udah ada yang sulit. Yang ada wegah itu. Wegah. Dan memang betul. Satu hidayah, bu. Nyatanya orang kalau dapat hidayah, itu untuk sholat juga berat. Kon sholat itu angel. Nggih mboten. Jenengan sok ngertos enten mboten tiyang sing mboten salat. KTP-ne agamane Islam. Tapi kok gak salat. Katanya Islam itu isak subuh, zuhur, asar, maghrib. Nah. Aw amara bit taqwa atau memerintahkan untuk ketakwaan. Nyuruh takwa. Takwa itu apa bu? Takwa itu satu memiliki arti khosyah. Takut niku napa? Wedi niku napa? Ajrih niku napa? Afraid. Nah. Takut pada siapa? Pada Allah. Bukan takut pada yang lain. Takwa. Dua, takwa itu memiliki makna taat, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Apa perintahnya Allah kerjakan, apa larangan Allah tinggalkan. Apa perbedaan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan? Kalau melaksanakan perintah itu ada rukhsah, ada keringanan, ada dispensasi. Contoh, orang sholat tak mampu berdiri boleh duduk tak mampu boleh tidur miring tak mampu boleh dengan berbaring, kan begitu. Orang puasa tak mampu boleh mukah besok kodok, kok tetap kodok tidak mampu boleh dengan membayar fidyah. Itu kan melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan. Orang tidak mau zakat malah dapat zakat. Tapi kalau meninggalkan larangan itu ndak ada dispensasi. Aku nek zina tak tinggal kiso, tapi nek ning gandengan mosok ora oleh. Yo tetep mboten angsal, Mas. Kadang kala iki ngemingke dosa. Aku ora ngomong apa yakin, ning boncengan rono rene. Ya tetep ndak boleh. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Makna takwa yang ketiga adalah tazkiyatun nafs. Mensucikan hati, mensucikan jiwa. Itu makna takwa kalau Al-Habib Abdullah Al-Haddad memaknai takwa dengan tiga hal tadi. Satu khosyah atau takwa kepada Allah, dua ta'ah melaksanakan perintah menjauhi larangan, yang ketiga mensucikan hati. Maka kalau ittaqullah bertakwalah kepada
Allah. Langsung paham maksudnya begini. Dan kita itu memang diajar untuk saling berwasiat tentang takwa. Allah, Rasulullah, salaful ummah itu selalu wasiatnya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita, apakah kau tidak tahu? In kadzdzaba, jika orang yang melarang Nabi sholat itu kadzdzaba, mendustakan, wa tawalla, dan berpaling dari iman. Siapa? Yo Abu Jahal. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tidak tahu bahwa Allah itu melihat? Allah itu melihat ma sadara minhu, apa yang muncul dari seseorang. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang. Allah melihat apa yang dilakukan oleh orang. Semua dilihat oleh Allah. Allah itu maha melihat, basir, al-basir. Maka setiap perbuatan kita, baik itu perbuatan yang dikerjakan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, itu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin tidak. Maka dulu ada seorang alim punya murid, di antara murid itu ada yang satu yang paling dicintai daripada yang lain, bikin iri, bikin cemburu. Lalu sang kiai menyuruh murid-muridnya untuk bawa seekor burung, di mana di tempat tidak ada yang lihat, sembelih. Semuanya nyembelih kecuali satu orang. Kenapa kok tidak kau sembelih? Karena dimanapun saya pasti dilihat oleh Allah. Nah ini loh, saya cinta orang ini karena dimanapun juga merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek enten wong nyerimpet niku lali nek Gusti Allah maha melihat. Enten terus nyerimpet niku ndelikke, ngumpetke. Nah, kenapa? Allah itu maha melihat. Cuman kita esok lupa. Oh iya lali. Kala, sekali-kali jangan. La illam yantahi la nasfa'am bin nasiyah. Oh, nek ra mandek tak cekel embun-embune nasiyah itu. Nasiyatin kalibah, nasiyah yang kalibah, yang berdusta, khotiah, yang berbuat salah. Jadi yang berbuat tangan, yang berbuat kaki, tapi sumbernya dari pikiran kita, otak kita yang nyuruh berbuat begini dan begitu, berbuat salah, berbuat dosa. Fal yad'una diyah sanad uzzabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Fal yad'u nadiyah ay ahla nadiyah wa wal majlis yang tadi yatahdatsu fil qaum. Nadiyah itu satu tempat, satu majelis. Biasa orang-orang pada ngomong-ngomong. Sanad Zabaniyah, akan aku panggil Zabaniyah. Zabaniyah itu sinten? Zabaniyah itu nama malaikat al-ghilad asyid. Malaikat yang keras, yang kasar. Jadi malaikat itu tidak semuanya halus,
Ada malaikat yang kasar, wangkot, medeni. Malaikat kok bayangke alus kabeh. Inje. Mosok ora wong kafir inje. Polo. Nah, keplak. Malaikat kok medeni. Lah memang malaikat kerjanya di neraka kok. Sumeh, mesam-mesem, ndak. Kala la tuti'hu wasjud waqtarib. Kala. Sekali-kali jangan la tuti'hu. Jangan taati dia hai Muhammad fi tarki sholati dalam meninggalkan sholat. Orang itu sholat meskipun dilarang jangan ikut larangannya. Misalnya karyawan pun mboten sah sholat mawon, kalau tambah bayari kira-kira gimana? Unjih, wow berarti Islamnya rak bener-bener itu. Unjih malah penak, unjih malah penak. Dulu ada itu bu, sakit sama suaminya tidak boleh sholat. Kata suaminya, Tuhan itu maha suci, kamu itu kena najis kok masih sholat. Pripun Ustaz? Ndak bu, meskipun ibu itu sakit kena najis karena pakai kateter itu, tetap sholat semampu ibu sambil berbaring tidak apa gitu. Nah, tapi kan ini kena najis, Allah maha mengampuni, nyatanya tidak bisa lepas gitu. Jangan sampai manut karo wong sing ora ngolehke sholat. Wasjud, sujudlah, artinya sholatlah. Allah kadangkala memerintahkan sholat dengan kata rukuklah, kadangkala sujudlah, kadangkala bangunlah. Maksudnya sama, sholat. Waqtarib, dan mendekatkanlah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serakno awak marang Gusti Allah. Ibu-ibu rahimahullah, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbi wa huwa sajid fa aksiru du'a. Keadaan terdekat seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa. Kon ngakeh-akehke ndonga. Misal ibu sujud, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Monggo mandonga. Ndongane napa? Lan jenengan jaluke napa? Nah. Ayat terakhir tadi adalah ayat sajdah, di mana ketika orang membaca atau mendengar ayat tersebut disunahkan melakukan sujud tilawah. Kok sujud sahwi pripun? Sujud sahwi niku nek supe lupa berapa rakaatnya, lupa tahiyat awal itu sujud sahwi. Kalau baca ayat sajdah namanya sujud tilawah. Bisa dalam keadaan sholat, bisa dalam keadaan di luar sholat. Gimana tanya? Biasa bersujud menghadap kiblat, menutup aurat dalam keadaan suci gitu. Ada namanya sujud dalam sholat, ada sujud namanya sujud tilawah, ada sujud namanya sujud syukur. Nah, sujud syukur ya gitu, dapat nikmat bersujud menghadap kiblat dalam keadaan suci, nutup aurat gitu. Adalah mazhab Syafi'i. Ini gak sosok pemain bal-balan ya sujud, kamu kok auratnya kebuka atau durung wudu. Pripun kok Ustaz ae sembuh. Kan ibu sering kok tahu berarti ibu kadang-kadang lihat sepak bola ya. Pemain bal-balan ya sujud, pemain tinju ya sujud, barengan temi wong ya sujud. Ya begitulah. Nah, baik ibu-ibu, karena tadi kita agendakan mau silaturahim ke tempat Bu Irsyad, maka pengajian kita cukupkan.
Insya Allah nanti Ustadz Muhammad Abdullah Solihun Al-Hajj akan mendampingi ibu-ibu. Banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.